ini di ruang persidangan ya, kita tidak boleh melakukan keributan ataupun interupsi ya. Hak pengunjung itu hanya untuk melihat persidangan dengan tertib. Kalau tidak tertib, ketua majelis akan mengeluarkan ya. Jadi tidak perlu tepuk tangan, tidak perlu sorakan, tidak perlu cemoohan ya. Perhatikan saja ya. Karena majelis tidak akan terpengaruh oleh hal-hal tersebut. Silakan saudara terdakwa. Terima kasih Yang Mulia. Nota pembelaan Basuki Cahayapurnama terhadap tuntutan penuntut umum dalam perkara pidana nomor 1537 garis miring PIT.B garis miring 2016 garis miring PN Jakarta utara UTR dengan judul tetap melayani walau difitnah. Bapak Ketua Majelis Hakim dan anggota Majelis Hakim yang saya muliakan, yang saya hormati tim penuntut umum, polisi, TNI dan petugas pengadilan, wartawan, hadirin dan penasihat hukum. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih pada Majelis Hakim atas kesempatan yang diberikan pada saya. Setelah mengikuti jalannya persidangan, memperhatikan realitas yang terjadi selama masa kampanye Pilkada DKI Jakarta, serta mendengar dan membaca tuntutan penuntut umum yang ternyata mengakui dan membenarkan bahwa saya tidak melakukan penistaan agama seperti yang dituduhkan kepada saya selama ini, dan karenanya terbukti saya bukan penista atau penoda agama. Saya mau tegaskan, selain saya bukan penista penoda agama, saya juga tidak menghina suatu golongan apapun. Majelis Hakim yang saya muliakan, banyak tulisan yang menyatakan saya ini korban fitnah. Bahkan penuntut umum pun mengakui adanya peranan Buniani dalam perkara ini. Hal ini sesuai dengan fakta bahwa saat di Kepulauan Seribu, banyak media massa yang meliput sejak awal hingga akhir kunjungan saya, dan bahkan disiarkan secara langsung yang menjadi materi pembicaraan di Kepulauan Seribu. Tidak ada satupun yang mempersoalkan, keberatan, atau merasa terhina atas perkataan saya tersebut. Bahkan termasuk pada saat saya diwawancara setelah dialog dengan masyarakat Kepulauan Seribu. Namun baru menjadi masalah 9 hari kemudian, tepatnya tanggal 6 Oktober 2016, setelah Buniani memposting potongan video sambutan saya dengan menambah kalimat yang sangat provokatif, barulah terjadi pelaporan dari orang-orang yang mengaku merasa terhina. Padahal mereka tidak pernah mendengar langsung, bahkan tidak pernah menonton video sambutan saya secara utuh. Adapun salah satu tulisan yang menyatakan saya ini korban fitnah adalah dari Gunawan Muhammad. Stigma itu bermula dari fitnah. Ahok tidak menghina agama Islam, tapi tuduhan itu tiap hari diulang-ulang. Seperti kata ahli propaganda Nazi Jerman, dusta yang terus-menerus diulang akan menjadi kebenaran. Kita mendengarnya di masjid, di media sosial, di percakapan sehari-hari. Sangkaan itu menjadi bukan sangkaan, tapi sudah kepastian. Ahok pun harus diusut oleh pengadilan dengan undang-undang penistaan agama yang diproduksi rezim Orde Baru. Sebuah undang-undang yang batas pelanggarannya tak jelas. Dan tak jelas pula siapa yang sah mewakili agama yang dinista itu. Walhasil, Ahok diperlakukan tidak adil dalam 3 hal. 1, difitnah. 2, dinyatakan bersalah sebelum pengadilan. 3, diadili dengan hukum yang meragukan. Mengakui adanya ketidakadilan di dalam kasus ini, tapi bertepuk tangan untuk kekalahan politik Ahok yang tidak bisa diubah, sebuah ketidakjujuran. Majelis Hakim yang saya muliakan, ketika saya memilih untuk mengabdi melayani bangsa tercinta ini, saya masuk ke pemerintahan dengan kesadaran penuh untuk mensejahterakan rakyat, otak, perut, dan dompet penuh. Untuk itu, ketika saya memberikan sambutan di Pulau Pramuka,
Saya memulai dengan kalimat bahwa saya mau cerita ini, biar Bapak Ibu semangat. Dari sambutan saya, jelas sekali bahwa saya hanya punya satu niat saja, agar warga tebal kantongnya. Mau ambil program yang sangat menguntungkan ini. Terbukti, penuntut umum mengakui bahwa saya tidak punya niat sedikit pun untuk menista atau menodai agama. Dan saya tegaskan, saya pun tidak punya niat sedikit pun untuk menghina golongan tertentu. Majelis Hakim yang saya muliakan. Bicara mengenai melayani orang lain, mengingatkan saya ketika ada anak-anak TK mengunjungi saya di balai kota. Pada saat itu sebetulnya ada anak-anak TK melakukan tanya jawab. Mungkin mirip dengan yang mulia Ketua Hakim tanya. Anak-anak TK juga mempunyai persepsi yang sama. Kami mau tanya kepada Bapak, kenapa Bapak melawan semua orang? Melawan arus? Ribut sama semua orang? Ini pertanyaan anak TK sebetulnya. Saya waktu itu bingung bagaimana menjawab anak TK untuk pertanyaan yang begitu. Karena dia sering menonton di TV. Saya bingung waktu itu dia tanya begitu banyak pertanyaan. Akhirnya Saudara terdakwa, saudara jangan keluar dari apa Ya. yang saudara baca. Karena itu nanti yang kami pertimbangkan apa yang tertulis di situ baik, ya. yang mulia. Lalu saya bersama mengajak anak-anak TK yang mengunjungi saya di balai kota untuk bersama menonton cuplikan film Finding Nemo, melawan arus. Setelah itu saya menjelaskan apa pesan moral dari film Finding Nemo, sebagaimana dapat dilihat dalam video YouTube yang saya kutip kembali sebagai berikut. Bapak mau kasih tahu melalui pelajaran ikan ini, kalian bisa lihat enggak tadi, papanya tidak izinkan Nemo masuk ke jaring. Ya, jadi jaring tadi, Nemo bisa keluar masuk kan, ikan besar kan tertangkap. Kalau ikan Nemo gak mau masuk boleh enggak? Boleh juga. Buat apa dia membahayakan nyawanya? Dia masuk padahal papanya khawatir. Kalau masuk ikan gitu banyak bisa kejepit, bisa keangkat. Lalu kita hidup di zaman orang-orang itu kadang-kadang berenangnya salah arah. Jadi persis seperti ikan. Yang benar harus berenang ke bawah. Tapi semua ikan ikut jaring ke atas. Kalau dibiarkan ikut ke atas, ikan-ikan ini ketangkap akan mati enggak? Jawab anak-anak, mati. Nah, bagaimana mereka bisa tahu apa yang benar? Nemo yang tahu. Waktu Nemo minta berenang berlawanan arah, kira-kira orang nurut enggak? Enggak nurut pertama. Jadi sama, kita hidup di dunia ini, kadang kita melawan arus, melawan orang yang ke arah berbeda sama kita. Tapi kita tetap lakukan demi menyelamatkan dia. Dia bilang kalau enggak si Dori bisa mati nih, ikan yang biru tadi. Jadi papanya pun mengikhlaskan, merelakan anaknya untuk masuk. Lalu ketika dia mulai teriak minta turun, Nemo, papanya tahu enggak resiko Nemo? Tahu, bisa kejepit, mati ikan kecil. Lalu begitu terlepas, ada enggak ikan yang berterima kasih kepada Nemo yang terkapar pingsan? Tidak ada. Jadi inilah yang harus kita lakukan. Sekalipun kita melawan arus semua, melawan semua orang berbeda arah, kita harus tetap teguh. Semua tidak jujur, enggak apa-apa, asal kita sendiri jujur. Mungkin setelah itu tidak ada yang terima kasih sama kita. Kita juga tidak peduli. Karena Tuhan yang menghitung untuk kita, bukan orang. Nah, ini pelajaran dari film ikan Nemo. Jadi bukan soal ketangkap ikannya itu tadi. Jadi orang tanya sama saya, kamu siapa? Saya bilang saya hanya seekor ikan kecil Nemo di tengah Jakarta. Seperti itu. Nah, ini pelajaran untuk kita. Lalu disambut tepuk tangan anak-anak. Majelis Hakim yang saya muliakan.
Sambutan tepuk tangan anak-anak kecil di akhir cerita saya tersebut memberikan saya penghiburan dan kekuatan baru untuk terus berani melawan arus menyatakan kebenaran dan melakukan kebaikan sekalipun seperti ikan kecil Nemo dilupakan. Karena saya percaya di dalam Tuhan segala jeripaya kita tidak ada yang sia-sia. Tuhan yang melihat hati mengetahui isi hati saya. Saya hanya seekor ikan kecil Nemo di tengah Jakarta yang akan terus menolong yang miskin dan membutuhkan. Poor and needy. Walaupun saya difitnah dan dicaci maki, dihujat karena perbedaan iman dan kepercayaan saya akan tetap melayani dengan kasih. Majelis Hakim yang saya muliakan, saya bersyukur karena dalam persidangan ini saya bisa menyampaikan kebenaran yang hakiki. Dan saya percaya bahwa majelis hakim yang memeriksa perkara ini tentu akan mempertimbangkan semua fakta dan bukti yang muncul dalam persidangan ini, di mana penuntut umum mengakui dan membenarkan bahwa saya tidak melakukan penistaan penodaan agama seperti yang dituduhkan pada saya selama ini. Dan karenanya terbukti saya bukan penista penoda agama. Berdasarkan hal tersebut di atas, haruskah masih dipaksakan bahwa saya menghina suatu golongan? Padahal tidak ada niat untuk memusuhi atau menghina siapapun. Dan tidak ada bukti bahwa saya telah mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan atau penghinaan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap agama atau penghinaan terhadap suatu golongan. Saya berkeyakinan bahwa majelis hakim akan memberikan keputusan yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. Karena mengambil keputusan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Majelis hakim yang saya muliakan, demikian nota pembelaan ini saya buat untuk mematahkan semua tuduhan dan fitnah atas sambutan saya selaku Gubernur DKI Jakarta yang sedang menjalankan tugas di Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September 2016 dengan maksud mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program budidaya ikan kerapu berdasarkan pasal 31 Undang-Undang Pemerintah Daerah. Jakarta, 25 April 2017. Hormat saya, Basuki Cahayapurnama, ditandatangani. Terima kasih yang mulia.